Al-Ayah. Hadratul Muhtaramin, para alim, para sesepuh bini sepuh yang tidak saya sebut satu demi satu, sedaya ingkang dahat kinurmatan, Pangembating Projo, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, anggota BPD beserta Ketua BPD beserta anggota yang kita sama-sama hormati, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah rahimakumullah. Langsung saja pada malam hari ini adalah malam yang insya Allah malam penuh barokah. Amin. Malam tanggal 27 Rajab. Memang kita tepatkan sekali waktunya pada malam hari ini. Barang siapa yang menghidupkan malam 27 Rajab dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati di saat semua hati kebanyakan mati. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dihidupkan hati kita untuk kemudian menerima hidayah, dihidupkan hati kita untuk mampu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian kita juga mendapatkan keberkahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya yang dibaca oleh Pak Mun tadi dan saya ulang pembacaannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Dat yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, seluruh tempat-tempat yang dilalui rute beliau semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah dengan gersang kerontangnya padang pasir yang sangat panas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Madinah dan seterusnya sampai Masjidil Aqsa di Palestina, dengan keadaan yang sampai hari ini masih berkecamuk konflik di intern Palestina, namun mereka masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya orang-orang yang masih beribadah menyembah Allah. Dengan gambaran-gambaran tersebut malam hari ini kita juga berharap mudah-mudahan peringatan pada malam hari ini mengantarkan, membawa, menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keberkahan untuk diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, keberkahan untuk desa kita, keberkahan untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya, bala dan bencana, dijauhkan dari wabah corona, diselamatkan kita semuanya, keluarga kita semuanya dari segala macam musibah yang barangkali musibah tersebut akan menjadikan kita lalai dari Allah. Kalau toh Allah menurunkan musibah ataupun bencana, mudah-mudahan musibah ataupun bencana tersebut yang mendatangkan hidayah, yang pada saatnya mendatangkan ridho kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka berdasarkan inilah malam hari ini kita sama-sama berkumpul menyempatkan waktu untuk kemudian kita bersama-sama bertabarukan, ngalap barokah. Kemudian tradisi pesantren tidak meninggalkan pembacaan kitab meskipun tidak dibaca dari awal. Saya akan membacakan kitab Isratul Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghiti rahimahumullah ta'ala. Beliau di sini menerangkan dari awal kisah Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, tetapi saya ambil puncak dari Isra Mi'raj itu sendiri. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Mustawa. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut salam dari Allah. Assalamu alayka, salam untukmu ayyuhan nabiyyu wa ya nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi menjawab kembali, keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Baru kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini di bawah aras, di bawah Sidratil Muntaha, karena memang secara jismiyah malaikat Jibril tidak mampu lagi untuk mengikuti beliau sampai ke mustawa, sampai ke rafraf. Kemudian untuk sujud di situ jasadnya malaikat Jibril tidak mampu. Ketika kemudian mendengar ikrar kalimat syahadat tersebut, seluruh malaikat penghuni langit mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah yang kemudian menjadi bacaan kita setiap sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali dalam 24 jam. Maka selain dialog dari at-tahiyatul mubarakatuh sampai sholawat tersebut, terselip di sini riwayat bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya bacakan sebagai bentuk tabarukan kepada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqaituka lan maringi sapa ingsun ing sira Muhammad. Aku berikan kepada engkau Muhammad samaniyata ashhurin 8 bagian. Al-Islama Islam, wal hijrata dan hijrah, wal jihada dan jihad, wasidqa dan kejujuran, wasauma Ramadhan dan puasa ing dalam bulan Ramadan, wal amra bil ma'rufi wal amra lan perintah bil ma'rufi kelawan kebaikan, wan nahya lan mencegah anil mungkari saking kemungkaran. Wa inni lan sak temene ingsun, dan sesungguhnya aku kata Allah, yauma khalaqtu ing dalem dinane menciptakan sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit, wal arda lan ing bumi, faradtu mewajibkan sapa ingsun alaika ing atase sira wa ala ummatika lan ing atase umat sira khamsina sholatan 50 sholat. Fakum maka dirikanlah biha 50 sholat tersebut anta untukmu wa ummataka lan umatmu. Wa fi riwayatin lan tetep ing dalam siji riwayat aku memberikan sapa Allah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholawatil khamsa, as-sholawati ing pira-pira sholat al-khamsa kang 5. As-sholawati ini cara nahune niku jamak muannas salim. Nasabnya dengan kasroh, al-khamsa itu isim mufrad, nasabnya dengan fathah. As-sholawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5. Wa khawatimah surat al-baqarah lan pira-pira pungkasane surat al-baqarah, termasuk billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tuddu ma fi anfusikum sing diwaca tiap malam Jumat tahlilan niku diberikan oleh Allah pada malam tanggal 27 Rajab. Wa ghafartu lan mengampuni sapa ingsun liman kadhi wong lan yusrikkan ora menyekutukan sapa man billahi kelawan Allah min ummatika saking umatmu sayan ing sesuatu pun. Jadi Allah berjanji pada malam tanggal 27 Rajab itu Allah mengampuni dosanya dari umat-umat Muhammad yang tidak menyekutukan Allah. Setelah Allah menyampaikan seperti itu, summa injala, kemudian hilang anhu saking kanjeng Nabi as-sahabatu apa awan. Jadi ketika Nabi itu berada di mustawa itu diselimuti oleh awan. Seketika awan itu hilang, kemudian turun ke Sidratil Muntaha wa akhadha lan nyekel biadihi kelawan tangani kanjeng Nabi Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam. Fangsorofa mongko budalan sapa kanjeng Nabi samian kali cepet. Fa'ata mongko ketemu sapa Nabi ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Ini di langit yang ke-7. Falam yakul mongko ora dawuh sapa Ibrahim sayan ing sesuatu pun. Ketemu Nabi Ibrahim ketika Nabi turun dari mustawa, itu Nabi Ibrahim tidak berpesan apa-apa. Sumata nuli nekani sapa kanjeng Nabi ala Musa ing atase Nabi Musa. Di langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Pola dawuh sapa musannif penyusun kitab ini. Wa nikmalan iku sebaik-baik wong as-sahibu sapa kanca kana ana sapa Musa lakum kadue sira kabeh.
Penyusun kitab ini menyampaikan ini sebaik-baik teman Nabi Musa untuk kita semuanya. Mergo sebab Musa inilah kemudian sholat yang 50 waktu itu bisa menjadi 5 waktu. Maka kemudian Musa mengatakan wa nikmas sahib kana lakum. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa, "Ma sonakta, ma iku apa perkara sonakta kang kamu lakukan ya Muhammad wahai Muhammad. Ma faradha rabbuka alaika, ma utawi apa faradha iku mewajibkan rabbuka sapa Tuhanmu alaika ing atase sira. Apa yang Allah wajibkan untukmu wahai Muhammad wa ala ummatika lan ing atase umatmu." Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "Faradha alayya wa ala ummati khamsina sholatan." Faradha Allah mewajibkan alayya ing atase ingsun wa ala ummati lan ing atase umat ingsun khamsina sholatan ing 50 salat kula yaumin ing dalem tiap-tiap dina wa lailatin lan bengi. Qala dawuh sapa Musa, "Irji ila rabbika, irji kembalilah kamu ila rabbika menghadap Tuhanmu, fas'alhu maka mintalah kepadanya at-takhfifa ing keringanan. Angka untukmu wa an ummatika lan untuk umatmu." Ini saran Nabi Musa. Kembali engkau wahai Muhammad, menghadaplah kepada Allah, kembali minta keringanan untukmu dan untuk umatmu. La tutiku ora kuwa sapa umat dzalika ing mengkono-mengkono salat 5 waktu. Fa inni mongko sak temen ingsun sesungguhnya saya qad khabartu, teman-teman iku wis menguji ingsun annasa ing manusia qoblaka ing dalem sadurunge sira. Wa balautu lan menguji sapa ingsun Bani Israil ing kaum Bani Israil. Bani Israil ing Bani Israil. Wa alajtuhum lan nandani sapa ingsun, menganjurkan sapa ingsun ing Bani Israil asaddal mu'alajati kelawan sak bangete memerintahkan menganjurkan. Ala adna min hadza ing atase perkara, ala adna ing atase perkara kang luwih ringan min hadza daripada iki salat 5 waktu. Fadhaifu mongko padha ora mampu sapa Bani Israil anhu saking hadza. Wa tarakuhu lan meninggalkan sapa Bani Israil ing hadza. Fa ummatuka mongko utawi umatmu adafu iku luwih lemah apane ajsa dan jasadnya. Wa abdanan lan badani, wa quluban lan hatine, wa absaran lan penglihatane, wa asma'an lan pendengarane. Disarankan seperti itu, fa'il tafata mongko menoleh an-nabi sapa nabi ila Jibrila maring malaikat Jibril alaihissalam. Yastashiruhu dengan tujuan musyawarah sapa nabi ing Jibril. Fa'asyara mongko isyarat ilaihi maring nabi Jibril sapa Jibril alaihissalam an ing sak temene kelakuan na'am, iya ada baiknya. Insikta lamun berkehendak siro farji kembalilah siro. Waraja'a mongko kembali sapa Kanjeng Nabi, kembali menghadap Allah, naik lagi sari'an hale cepat hatta intaha sehingga sampai sapa Kanjeng Nabi ila sajarati tumeka maring sidratil muntaha. Fagosiyatuhu mongko nutupi ing Kanjeng Nabi as-sahabatu apa awan utawa mega. Wa kharalan sujud sapa Kanjeng Nabi sajidan hale wong kang sujud. Sumakola nuli matur sapa Kanjeng Nabi, Rabbi wahai Tuhan ingsun, khafif mugi panjenengan kersa meringankan an ummati saking umat ingsun. Fa innaha mongko sak temene umat afun umami iku paling lemah-lemah umat. Qala dawuh sapa Allah, wadatu mengurangi sapa ingsun anhum saking umat khamsan ing 5. Dah kalau begitu aku kurangi 5. Summa injalat kemudian hilang as-sahabatu apa awan. Warja'alan kembali sapa Kanjeng Nabi ila Musa maring Nabi Musa. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa doa Allah telah mengurangi anni saking ingsun khamsan ing salat 5. Faqala mongko dawuh sapa Musa, irji kembalilah kamu ila rabbika menuju Tuhanmu, fas'alhu mintalah kepada Allah at-takhfifa ing keringan lagi. Belum mampu Muhammad, 45 waktu masih berat, minta lagi keringanan. Fa inna ummataka mongko sak temene umatmu la tutiku ora kuat sapa umat dzalika ing mengkono-mengkono salat 45 waktu.
Falam yazal mongko ora leren-leren saka Kanjeng Nabi yarjimu iku bali saka Kanjeng Nabi baina Musa bolak-balik antarane ketemu Nabi Musa wa baina Rabbi lan ketemu antarane Tuhane Kanjeng Nabi. Yaqutu mengurangi sapa Allah anhu saking Kanjeng Nabi khamsan ing 5 summa qala nuli dawuh Allah sapa Allah ya Muhammadu hai Muhammad qala jawab sapa Kanjeng Nabi labbaika sendika dawuh wa sa'daika kula memohon keberuntungan ing tuan qala dawuh sapa Allah an khamsi sholawatin. Kewajiban untukmu dan untuk umatmu adalah sholat 5 waktu. Kulla yaumin wa lailatin ing dalam sedina lan sewengi. Kullu sholatin utawi tiap-tiap sholat di asrin iku mendapatkan 10 kelipatan. Fatilka mongko utawi mengkono-mengkono. Kullu sholatin di asrin khamsuna iku 50 waktu sholatan apane sholate. La yubadalu ora bakal diganti al-qaulu apa keputusan ladaiya ing dalem ngersa ingsun wala yusahu lan ora bakal diganti disalin kita di apa ketentuan ingsun. Waman utawi sapane wong waman utawi barang siapa hamma iku berniat sapa wong bihasanatin untuk melakukan satu kebaikan falam yakmalha mongko tidak jadi melakukan sapa man ing kebaikan kutibat mongko ditulis lahu untuk orang tersebut hasanatun opo satu kebaikan. Ini disampaikan pada waktu Isra Mi'raj. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut ternyata belum mampu dilakukan, maka sudah ditulis untuk kita satu kebaikan. Fa in amilaha mongko lamun melakukan sapa wong ing hasanah kutibat mongko ditulis apa hasanah asron ing 10. Jika niat yang baik tersebut ditunaikan dilakukan maka mendapatkan 10 pahala kebaikan. Waman utawi sapane wong hamma iku lamun berniat sapa man bisayiatin kelawan melakukan keburukan falam yakmalha mongko belum melakukan sapa man ing sayi'ah lam tuktab mongko ora ditulis apa sayi'ah alaihi ing atase man sayi'an ing sedikit pun. Sebaliknya ketika kita berniat melakukan keburukan kejahatan baru niat belum tertulis, tetapi kemudian ketika sudah dilakukan maka ditulis satu keburukan. Fa'in amilaha mongko lamun melakukan sapa man ing keburukan kutibat mongko ditulis sayiatun apa keburukan wahidatun kang siji. Ini keputusan Allah yang terakhir pada waktu Isra Mi'raj itu. Wanjalat lan hilang apa awan utawa mega panazala mongko turun sapa Kanjeng Nabi hatta intaha sehingga sampai sapa Kanjeng Nabi ila Musa kepada Nabi Musa. Fahbaruhu mongko mengabarkan sapa Kanjeng Nabi ing Nabi Musa tentang hasilnya Allah memutuskan 5 waktu untuk saya dan umat saya wahai Musa. Kemudian Allah mengatakan barang siapa berniat melakukan kebaikan belum terlakukan kebaikan itu satu ditulis kebaikan untuknya. Jika kebaikan tersebut ternyata mampu dilakukan maka diberikan pahala 10 amal kebaikan. Kemudian apabila berniat melakukan keburukan maka belum ditulis, tetapi ketika sudah dilakukan keburukan itu ditulislah satu keburukan. Hasil tersebut disampaikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyampaikan irji ila rabbika, irji kembali kamu ila rabbika menghadap Tuhanmu. Fas'alhu mintalah kamu kepada Allah at-takhfifa ing keringanan. Ini salahnya 5 mawon isih kon njaluk keringanan karo Nabi Musa ini. Kon njaluk keringanan meneh. Fa inna ummataka mongko sak temene umatmu lah. Tutiku iku ora mampu sapa ummatuka zalika ing 5 waktu. Niki prediksine Nabi Musa nek awake dhewe iki ndak mampu salat 5 waktu sembarangan. Padahal awake dhewe mampu napa mboten? Mampu nggih? Mampu? Mampu. Alhamdulillah. Niki prediksine Nabi ora kuat Muhammad umatmu 5 waktu aja ndak mampu. Pakola mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, "Qad raja'tu, sungguh aku telah pulang pergi Rabbi menghadap Tuhanku hatta istahyaitu sehingga aku malu minhu kepada Allah." Kanjeng Nabi mawon isi arep njaluk keringanan meneh. Walakin aldo lan tetapi ini aku ridho wa aslamu lan aku berserah diri kepada Allah. Panada mongko ada
suara memanggil, qad amdaitu faridati wa khafiftu an ibadi. Sungguh aku telah memutuskan kewajibanku atas umatku dan aku telah meringankan beban tersebut dari hamba-hambaku. Faqala, setelah ada suara tersebut, maka Nabi Musa mengatakan, faqala mongko dawuh lahu maring kanjeng Nabi Musa sapa Nabi Musa, ihbit, baiklah kalau seperti itu, turunlah kamu ke dunia, bismillahi, turunlah kamu ke bumi, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ini sepenggal dari isi kitab Qissatul Mi'raj yang barangkali menjadi tabarukan bagi kita semuanya pada malam hari ini. Insya Allah malam hari ini adalah malam yang penuh barokah bagi kita semuanya. Amin. Allah tolong kita semuanya untuk hadir, untuk duduk bersama dalam rangka hal tersebut, dalam rangka cinta kepada Nabi kita, dalam rangka kita mengingat-ingat kewajiban yang luar biasa. Sholat adalah kewajiban dari Allah untuk kita, yang penyampaian wahyunya langsung, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Betapa pentingnya urusan sholat ini sehingga kemudian Allah berkenan memanggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi penting bagi kita untuk mengingat hal ini, dan kita berharap tabarukan, tafakulan bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan hamba-Mu ini orang yang mampu mendirikan sholat. Amin. Tidak hanya diri kami saja ya Allah, mudah-mudahan anak-anak keturunan kami Engkau mudahkan untuk mendirikan sholat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Berikutnya tabarukan bisolawati ala Nabi di Ba'iyah atau Al-Barzanji, di mana di situ juga diterangkan tentang riwayat Isra wal Mi'raj, riwayat tentang lahirnya Nabi, riwayat tentang hijrahnya Nabi, riwayat tentang dakwahnya Nabi di Madinah dan seterusnya hingga wafatnya beliau. Maka mari kita sama-sama niatkan dalam hati kita masing-masing, kita kuatkan diri kita pada malam hari ini, berniat taqarrub ilallah, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kemampuan kita pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah biridallah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, wa nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'iha, wa li qada'il hajat, wa li daf'il balayat, wa li kashfil kurubat, wa taysiril muradat, wa li ijabatil mas'ul. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul